Aku insya Allah masuk surga dengan kasih sayang Allah. Aku di sini yang kita maksud kita masing-masing. Kita masing-masing merasa optimis. Aku insya Allah masuk surga dengan kasih sayang Allah. Rasulullah mengajak dan mengajarkan kita agar kita mengharapkan masuk surga melalui doa dan sekaligus mendorong kita merasa optimis bahwa kita insya Allah akan masuk surga. Jadi yang Rasulullah anjurkan kita berdoa sambil merasa optimis. Dua hal ini, yaitu harapan dan optimisme masuk surga, sangat penting dalam kehidupan kita dan bahkan dalam keimanan kita. Karena dua hal itu akan mendorong kita menjaga konsistensi dalam berperilaku baik, amilus sholihat, dan sekaligus mendatangkan rasa tenang, rasa tentram, sehingga kita jauh dari perasaan-perasaan negatif seperti kegalauan, stres, keputusasaan, dan sebagainya. Anjuran agar kita memohon kepada Allah untuk mengizinkan kita tinggal di surga tercermin pada pesan beliau kepada Ibunda Aisyah. Doa yang saya kutip di situ, itu saya ambil yang paling relevan dengan doa. Tapi saya akan bacakan hadisnya dulu. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau minta saran kepada Rasulullah, doa apa yang sebaiknya dibaca ketika mengharapkan masuk surga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamaha hadzal du'a. Rasulullah mengajarkan doa berikut ini. Yang bagian awal ini tidak tercantum di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Setelah itu doanya diteruskan dengan doa yang ada di depan bapak dan ibu. Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'alukal jannah, mohon surga kepadamu, wa ma qarraba ilaiha, dan kami juga mohon agar kami diberi apa-apa yang bisa mendekatkan kami ke surga. Apa itu yang bisa mendekatkan? Min qaulin aw amalin, berupa ucapan atau tindakan. Jadi ketika kita minta itu bukan hanya minta surga begitu saja, tapi sekaligus kita juga minta hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Makanya disebutkan, wahai Allah, aku minta kepadamu surga, dan juga ucapan dan perbuatan apa yang bisa menyebabkan aku dekat dengan surga. Sebaliknya, wa'udzubika minan nar, dan aku mohon kepadamu perlindungan dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan apapun yang bisa mendekatkan saya ke neraka, baik berupa ucapan atau perilaku. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'itahu li khaira, dan aku mohon kepadamu agar engkau membuat keputusan apapun yang engkau putuskan untukku itu baik. Saya ulang, dan aku mohon kepadamu membuat apapun keputusan yang engkau ambil berkenaan dengan aku, semuanya baik. Jadi
Doa ini Masya Allah bisa sekaligus mendorong kita untuk mengharapkan sesuatu yang baik luar biasa, yaitu surga, dan juga kita minta dibimbing agar ucapan kita, perilaku kita itu mendekatkan kita ke surga. Dan kita mohon supaya kita dijauhkan dari neraka, sekaligus dibimbing, dijaga jangan sampai kita mengucapkan kata-kata atau perbuatan yang bisa membuat kita masuk ke surga. Terus kita mohon kepada Allah, apapun keputusan yang akan diambil oleh Allah, jadikanlah semuanya itu baik untukmu. Ya. Di doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, kita tidak hanya memohon Allah memasukkan kita ke surga saja, tapi juga memohon agar Allah membimbing dan memfasilitasi kita untuk melakukan kebaikan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan kalau ucapan itu berarti kita ngomongnya yang baik. Kalau kita bercanda, ya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu yang baik. Kalau kita menggunakan tangan kita juga kita gunakan yang baik. Kita memanfaatkan mata kita gunakan yang baik yang mendekatkan kita ke surga. Nah, ini doa ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi permohonan kita ini tidak berlebih-lebihan, karena sesuai dengan janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surganya, seperti yang Allah firmankan di surat Thaha ayat 75-76. Wa min ayatihi wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Siapa yang datang menghadap Tuhan, menghadap Allah, dia dalam keadaan beriman, dan dulu waktu di dunia dia telah berbuat yang soleh, berbuat baik. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh itu akan memperoleh derajat atau tingkat yang tinggi, tingkat kemuliaan yang tinggi. Apa itu? Yaitu surga Aden, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan kekal selamanya di surga itu, dan itulah balasan bagi orang yang mau menjaga kebersihan diri, menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian itu kesucian dari kemusyrikan, kesucian dari dosa-dosa. Jadi kalau kita mau menjaga kesucian kita, menjaga kebersihan kita dengan cara berperilaku baik dan meninggalkan apapun yang buruk, yang dengan cara kita beriman dan beramal soleh, menjauhi larangan-larangan Allah, itu berarti kita menjaga kebersihan diri, dan itu berarti bertakwa. Ya, itu di ayat yang lain Allah menyebutnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan atau menyucikan jiwanya. Rasulullah juga menganjurkan kita bersikap optimis. Jadi di samping Rasulullah dan Allah menganjurkan kita berdoa, mohon, kita dianjurkan bersikap optimis. Jangan pesimis, aku ini bisa masuk surga apa enggak ya? Aku ini bisa masuk surga apa enggak ya? Atau jangan-jangan aku ini karena aku beriman aku bakal masuk surga, tapi karena dosaku banyak aku masuk neraka. Saya tempoh hari ketemu teman yang hafal Al-Quran, dia seorang kiai, hafalannya bagus sekali. Dia tuh masih ada pesimisnya, karena ada 3 golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa ada orang yang muqarrabun atau as-sabiqun, itu langsung masuk surga. Terus ada yang ashabul yamin,
Itu juga disebutkan masuk surga, itu di surat Al-Waqiah. Terus ada orang yang zalim. Dia bilang, saya ini masih punya dosa, aku kira-kira kelompok yang kedua. Menurut dia kelompok kedua itu masuk neraka dulu. Saya bilang, enggak, kelompok kedua itu langsung ke surga. Kelompok kedua langsung masuk surga. Kalau nanti setidaknya dia masuk ke Ashabul Yamin, itu nggak ada ceritanya masuk ke neraka. Jadi saya waktu itu mohon maaf mencoba mengoreksi dia, jangan pesimis, jangan, kamu tuh hafal Al-Quran dan kamu tuh mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Ada dosa-dosanya kecil-kecil, mudah-mudahan diampuni, dan kecil-kecil itu pun tidak disengaja. Jadi kita jangan ada pesimis. Rasulullah mengajarkan kita untuk berprasangka baik. Berprasangka baik itu kita bilangnya ya optimis. Rasulullah bersabda 3 kali diucapkan, dikutip oleh Jabir bin Abdullah, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah satu di antara kalian itu mati kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita justru dianjurkan berprasangka baik, jangan pernah berprasangka masuk neraka. Kita punya dosa, tapi optimis harus kita bangun. Jadi insya Allah aku masuk surga. Itu husnudzan kepada Allah. Dari mana dasar kita? Dasarnya dari kasih sayang Allah. Ya. Berprasangka baik kepada Allah semacam ini sangat penting. Karena Allah akan menuruti prasangka kita. Kalau kita berprasangka, insya Allah aku langsung masuk surga, Allah nuruti. Tapi kalau kita berprasangka, jangan-jangan aku masuk neraka, ya bisa-bisa kita dituruti. Nah, jadi kalau kita berprasangka baik, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan itu kepada kita. Jangan sampai kita berprasangka buruk, kemudian keburukanlah yang menimpa kita. Rasulullah mengutip Allah, tapi kutipan itu tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah bersabda, itu kita sebut hadis. Tapi kalau Rasulullah bersabdanya itu mengutip Allah, kita lihat, ada kalanya dimasukkan di dalam Al-Quran, ada kalanya tidak. Kalau dimasukkan dalam Al-Quran, ya kita menyebutnya Al-Quran. Tapi kalau tidak masuk, kita menyebutnya hadis Al-Qudsi. Al-Qudsi itu dari sifat Allah Al-Quds yang maha suci. Artinya hadis yang mengutip Allah yang maha suci. Allah bersabda, ana inda dhanni abdi bi. In dhanna khairan falah. Wa in dhanna syarran falah. Aku akan menuruti prasangka hambaku kepadamu. Bila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Nah, kalau ini pilihan, kenapa kita tidak memilih yang baik? Kita boleh milih kok, gitu. Kecuali kalau kita tidak boleh milih, apa boleh buat? Ya. Jadi kalau Allah memberi kita kesempatan memilih, berprasangka baik atau buruk, baik saja. Nah, berprasangka baik kepada Allah ini bukanlah tanpa dasar, karena prasangka baik itu sesuai dengan janji Allah sendiri. Sedangkan Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Ini senada dengan ayat yang tadi. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapatkan tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di surga, bukan hanya asal surga, tapi juga tempatnya yang tinggi. Kira-kira ya, surga itu adalah dataran tinggi, kalau neraka itu dataran rendah.
Di surga makin tinggi tempatnya makin nikmat. Di neraka makin rendah tempatnya makin sengsara. Sudah tempatnya tinggi, bangunannya pun juga tinggi. Kita tidak bisa membayangkan bangunan tinggi itu apakah seperti hotel atau apartemen atau gedung perkantoran seperti kita, tapi pasti lebih indah. Jadi kita bisa berprasangka, membayang-bayangkan, tapi bayangan kita tidak akan pernah persis seperti kenyataannya nanti. Namun perlu diperhatikan bahwa ketika kita merasa optimistik akan masuk surga, kita tidak boleh berangkat dari rasa percaya diri. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, insya Allah aku masuk surga, kok begitu? Ya kita harus pede. Hati-hati, jangan bilang pede. Pede itu percaya diri, berarti kemampuan masuk surga adalah kemampuan saya. Jangan, tidak, bukan, sama sekali bukan dari kita. Tidak boleh prasangka baik itu berangkat dari rasa percaya diri, mengandalkan kegiatan ibadah kita atau amal-amal kita. Misalnya, aku ini kan rajin membaca Al-Quran, aku seminggu mesti khatam sekali, bahkan aku hafal, aku setiap hari sholat tahajud, sholat duha, pasti aku masuk surga. Nggak bisa. Karena apa? Belum tentu kegiatan ibadah kita itu sudah memenuhi mutu yang diharapkan. Kita sholat, iya kita sholat, tapi mutu sholat kita sesuai dengan yang diharapkan enggak? Kadang-kadang sholat taraweh, sholatnya apakah tarawehnya itu 8 rakaat atau 20 rakaat, tapi sholatnya tanpa tumakninah. Ya apa artinya? Ya. Jadi misalnya ini sholat itu yang memenuhi syarat membuat kita beruntung masuk surga. Tapi sholat yang membuat kita beruntung masuk surga itu adalah sholat yang khusyuk, seperti yang difirmankan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang kayak apa? Antara lain alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, yang beruntung ini yang khusyuk. Apakah kita itu berhasil sholat kita khusyuk 100%? Kita memang sudah berusaha, tapi ada saja detik-detik yang kita itu tiba-tiba ingat yang lain. Masya Allah, sulit sekali. Nah, kalau sulit sekali khusyuk 100%, kita tidak bisa mengandalkan amal kita itu. Bahkan sholat yang tidak khusyuk itu membuat kita celaka. Dan kenyataan sehari-hari kita tidak khusyuk 100%. Allah menyatakan bahwa orang yang lalai dalam sholatnya justru akan celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah bagi orang-orang yang sesat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat tapi mereka lalai dari sholatnya. Mereka sholat hanya dalam rangka pamer kepada orang lain. Gak ada nilai, gak ada bobotnya besok di akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita makin hari bisa makin meningkatkan kekhusyuan sholat kita. Dan apapun capaian kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan merahmati kita. Dan memang berdasarkan kenyataan bahwa kita masih memiliki banyak kekurangan dalam ibadah. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kita masih sering melakukan perbuatan dosa. Udah ibadahnya belum memenuhi syarat, mutunya belum standar, kita masih melakukan dosa. Oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan amal-amal kita, perilaku kita untuk masuk surga. Jadi sikap optimis kita itu harus berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan menyayangi kita yang lemah ini.
yang masih banyak kekurangannya. Sehingga Allah akan mengampuni kekurangan kita dan akan memasukkan kita ke surganya meskipun ibadah kita kurang sempurna. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip Abu Hurairah. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Jadi susunan bahasa Arabnya mulai dari tidak akan memasukkan ke surga kepada seseorang amalnya. Kalau tata letak bahasa Indonesia, subjeknya didahulukan, subjeknya itu amaluhu. Jadi la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amal seseorang tidak akan memasukkan dia ke surga. Loh, ketika Rasulullah bersabda demikian, para sahabat terperanjat. Rasulullah kan mengatakan ahadan, siapapun, seorang siapapun. Lalu mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga berdasarkan amalnya? Rasulullah jawab dengan tegas, la wala ana, tidak termasuk saya, tidak akan bisa masuk surga berdasarkan atau karena amalnya. Illa ayyataghammadanillahu bifadli rahmatih. Kecuali kalau Allah melimpahkan karunia-Nya kepadaku. Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepadaku, baru aku bisa masuk surga. Berarti kita bisa masuk surga bukan dari amal kita, tapi dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Tidak sebanding. Coba deh, kita tuh misalnya berumur sampai 80 tahun. Kita beribadah terus setelah balik misalnya umur 10 atau umur 15, 80 dipotong. Nanti kalau sudah umurnya tambah tua, malah pikun. Ibadahnya itu pada waktu masih anak-anak, masih remaja, ibadahnya sambil main-main. Ketika makin dewasa, kita sholat, beribadah, masih ingat mengejar cita-cita, mengejar karir. Ketika makin tua, udah ada kadang-kadang ada keputusasaan, enggak mutu ibadah kita, iman kita juga kurang. Oleh karena itu, kita jangan pernah mengandalkan prestasi diri, enggak ada prestasi. Ya, kita mengandalkan rahmat dan karunia Allah. Jadi kita menyadari bahwa dosa kita banyak sekali dan amal baik kita terlalu sedikit dibanding dengan harapan kita akan masuk surga yang kita selamanya di sana. 8 tahun hidup dibanding dengan selamanya yang tidak ada batas, itu kecil sekali perbandingannya. Maka tidak layak kalau kita mengaku diri layak masuk surga. Tapi kita yakin bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murkanya gara-gara kita banyak berdosa. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyih, inna rahmati sabaqat aw ghalabat ghadabi." Setelah Allah menyelesaikan penciptaan makhluknya, semua makhluk sudah diciptakan di alam raya ini, lalu Allah menulis di sisi artinya Allah membuat ketentuan di atas arsy. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Jadi ada dalam kurung mengalahkan, karena hadisnya ada 2 versi, antara versi Bukhari dan versi Muslim. Yang satu dikatakan sabaqat, yang satu dikatakan ghalabat. Kalau diartikan, kalau kalimatnya itu sabaqat, inna rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku itu mendahului murkaku. Jadi sebelum murka itu dilampiaskan atau
dinyatakan kasih sayang Allah itu sudah mencapainya. Jadi kalah duluan. Kalau pakai kata ghalabat, Allah bisa murka karena banyak dosanya, banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang. Tapi marahnya Allah itu terlalu kecil dibanding dengan rahmatnya Allah. Sehingga yang dominan adalah rahmatnya Allah. Tetapi keyakinan bahwa kasih sayang atau rahmat Allah ini lebih besar daripada murkanya lagi tidak boleh membuat kita menyepelekan pentingnya usaha keras. Jadi mentang-mentang Allah itu maha pengasih dan kasih sayang Allah itu lebih besar dari murkanya, terus kita nyepelekan, alah dosa kecil ini nanti kan diampuni oleh Tuhan. Terus sholatnya asal-asalan. Tuhan tahu bahwa saya ini buru-buru, pasti diterima. Oh jangan begitu. Itu namanya menyepelekan. Jadi saya ulang, keyakinan bahwa kasih sayang atau rahmat Allah lebih besar daripada murkanya tidak boleh membuat kita menyepelekan pentingnya usaha keras untuk berperilaku baik. Kita mesti menjaga keseimbangan antara usaha keras dan optimisme. Usaha keras untuk mencapai suatu target itu apa artinya? Yakni kita selalu melakukan secara optimal. Apapun yang kita bisa, kita kerahkan semuanya. Dan usaha keras untuk mencapai suatu target besar, yaitu target masuk surga, itu bisa menyebabkan stres ya. Bisa menyebabkan kita lalu tegang, wah aku bisa nggak ya masuk surga. Kita lalu berusaha keras. Nah, ketegangan ini bisa dikurangi, atau stres itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan bila kita mempunyai rasa optimisme bahwa Allah akan menyayangi kita, akan memasukkan kita ke surga. Nah, rasa optimisme itu bisa menghilangkan atau menyingkirkan kita dari stres. Ya, kalau kita itu ingin melakukan segala sesuatu atau suatu apapun itu yang sempurna, yang orang sering bilang perfectionist. Ya, kamu jangan perfectionist. Orang Islam itu harus perfectionist. Ya. Tapi perfectionistnya orang Islam melakukan sesuatu kebaikan dengan sebaik-baiknya, tapi tanpa stres. Kalau orang bilang jangan perfectionist, nanti kamu stres, itu perfectionist yang salah. Perfectionist itu harus kita lakukan karena perintah Allah itu kita harus perfect, harus sempurna. Ketika sholat kita harus sempurna, wudhu harus sempurna. Tapi usaha kesempurnaan ini tidak perlu membuat tegang. Dengan cara apa? Optimis tadi. Ada juga dasar-dasar pemikiran supaya kita tidak stres. Agar kita mau berusaha keras dalam melakukan kebaikan, Allah memang menganjurkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Artinya kita harus bertakwa 100%. Ini kan berarti kita harus melakukan optimal atau maksimal 100%. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Loh, kalau namanya sebenar-benar takwa itu kan perfect, sempurna, 100%. Dan Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini kalau kita tidak menyikapi dengan baik, ini menyebabkan stres. Tapi kita pahami, yang namanya sebenar-benar takwa itu apa sih? Supaya kita perlu memahami ini supaya tidak menyebabkan stres. Kita tidak perlu stres dengan istilah sebenar-benar takwa. Karena yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa adalah sebatas kemampuan masing-masing. Ini sekaligus mengajarkan kita, kalau kita memahami ayat Quran, jangan hanya satu ayat saja.
kita memperhatikan ayat-ayat lain yang senada, yang relevan. Jadi kalau kita bahas takwa, kita pelajari takwa itu apa, bagaimana kita harus bertakwa, bagaimana kita harus bertakwa. Itu dikatakan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Tapi bagaimana yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa? Ternyata sebenar-benar takwa itu sebatas kemampuan kita masing-masing. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Istata'a itu kemampuan, sesuai dengan kemampuanmu. Kalau sholat bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau misalnya duduk itu tidak bisa tegap, sakit misalnya, ya udah sambil tiduran. Terus pahalanya gimana? Tidak mengurangi pahala itu, karena itu memang kapasitasnya segitu. Orang yang bertakwa mesti pergi haji. Ya pergi haji kan kalau mampu. Kalau tidak punya biaya untuk ke sana, Allah tidak mewajibkan. Jadi orang yang tidak pernah pergi haji tidak perlu merasa tidak bisa masuk surga. Bisa. Karena takwa itu mastata'tum. Atau dengan istilah saya tadi mengatakan 100%, itu dimaksudkan dengan 100% dari kapasitas masing-masing. Kita diberi kapasitas, terus kita pakai kapasitas itu 100%. Jangan sampai ada kapasitas yang idle, yang tidak dipakai. Kalau sholat itu ukurannya sulit. Yang bisa diukur biasanya yang ada angkanya. Yang paling gampang, kalau seseorang mempunyai kemampuan bersedekah sehari 100.000, dia bersedekah hanya 50.000, berarti dia tidak optimal. Dia tidak menggunakan kapasitasnya 100%. Kalau dia bisa 100.000, ya 100.000 harus keluarin. Ukurannya mampu apa enggak, coba aja. Setiap hari keluarin 100.000, goncang enggak? Atau satu bulan, atau seminggu 100.000. Ya, kalau satu hari 100.000 berarti satu bulan 3 juta. Jarang di antara kita. Misalnya anggaplah satu minggu 100.000. Terus kita coba keluarin 100.000 seminggu. Dapur kita, ekonomi rumah tangga kita goncang nggak? Kalau tidak goncang, berarti kapasitasku segitu. Ya, udah keluarin 100.000. Jangan dikurangi. Itu the maximum that we can. Ya. 100% dari kapasitas kita. Jangan ada kapasitas yang idle. Kalau kemampuannya 100.000 hanya mengeluarkan 75.000, berarti ada 25 yang idle. Ya. Jadi batasan kemampuan atau kapasitas di sini sifatnya relatif sesuai dengan kondisi masing-masing kita. Atau dengan istilah lain, sebatas maksimum yang kita bisa mencapainya. Karena Allah tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita atau melampaui kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menugasi seseorang, tidak membebani tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya, ini jadi kita pegang ittaqullaha haqqa tuqatih, itu kita berusaha maksimum, all out. Tapi supaya tidak stres gimana? All out ini ukurannya kemampuan saya. Ini itu sudah mentok kok. Terus kalau lihat orang lain, kok dia bisa lebih? Nggak usah bingung. Kemampuan dia dan kemampuan saya beda kok. Dan Allah tidak menuntut kita melakukan lebih dari kapasitas kita. Jika kita bisa menjaga konsistensi dalam mengharapkan bahwa Allah akan mengizinkan kita tinggal di surga, sambil optimistik bahwa Allah akan menuruti keinginan kita, maka kita akan menikmati ketentraman hati. Optimisme itu membuat kita tentram. Nah, kalau kita tentram, kita akan mempunyai semangat tinggi sebagaimana dijanjikan oleh Allah.
Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang akan menurunkan rasa ketentraman di hati orang mukmin. Al-mu'minin di sini orang-orang yang betul-betul mukmin, yang keimanan itu sudah menjadi karakter pribadi. Kalau seseorang karakternya itu betul-betul beriman, karakter itu kapanpun, dimanapun, kelakuannya akan sama. Pagi hari beriman, siang beriman, sore beriman, malam beriman, dan seterusnya. Nggak ada misalnya pagi beriman, sholat jamaah subuh, kemudian nanti ketika berdagang menipu, atau ketika bekerja itu korupsi. Nah, itu bukan mukminin, kan? Mukminin yang menjadi karakter. Nah, kalau orang betul-betul mukmin semacam itu, Allah akan memberikan rasa ketentraman. Nah, ketentraman itu akan meningkatkan keimanan. Nanti orang makin beriman, makin tentram, makin beriman. Jadi kalau kita itu mau menekuni keimanan, insya Allah makin hari itu keimanan itu makin kuat. Karena keimanan menambah keimanan, keimanan memberikan ketentraman menambah keimanan, dan seterusnya. Nah, ketentraman hati yang dihasilkan dari optimisme dan harapan baik, kalau dilinjau dari ilmu jiwa, itu sangat berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Kalau saya menyinggung ilmu jiwa, saya bukan ahli ilmu jiwa, saya coba mencari acuan. Saya melihat di website www.health.harvard.edu. Nah, ini berarti website yang dibuat oleh Universitas di Harvard yang mengenai kesehatan. Nah, menurut website itu optimisme itu akan menghasilkan ketentraman, dan ketentraman itu akan sangat mempengaruhi kesehatan dan harapan hidup. Harapan hidup itu longevity, harapan bahwa umurnya akan panjang, itu longevity. Ketentraman hati misalnya itu tidak memicu meningkatnya tekanan darah tidak tinggi, sehingga orang yang berhati tentram cenderung rendah tekanan darahnya dan jauh dari berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung. Tapi jangan dibalik. Kalau ada orang sakit jantung, oh berarti dia tidak tentram, karena sakit jantung itu sebabnya bisa macam-macam, ya. Bisa bukan dari ketentraman, tetapi dari ketidaktentraman, tetapi dari makanan yang masuk, itu juga bisa. Jadi orang yang tentram, maka tekanan darah tinggi rendah, maka dia akan jauh dari sakit jantung. Jangan dibalik. Kalau orang sakit jantung berarti dia hidupnya tidak tentram, tidak begitu, ya. Karena di antara kita ini ada yang sudah beroperasi, ya, tapi yang saya lihat hidupnya tentram. Bagaimana dia tentram? Dia setahu saya sholat 5 kali itu selalu di masjid, kapanpun itu selalu di masjid berjamaah. Ini orang yang soleh, yang baik sekali. Kok bisa operasi jantung, operasi bypass? Ya mungkin karena makanan atau karena keturunan. Nah, dengan jauhnya berbagai penyakit, orang yang berhati tentram itu lebih besar kemungkinannya berumur panjang. Lebih jauh lagi, seorang yang tentram hatinya cenderung menerapkan gaya hidup positif. Orang yang tentram itu kan nggak macam-macam itu. Jadi perilakunya ya wajar, positif. Karena perilakunya positif, dia lebih mudah bergaul, banyak senyum, suka menolong dan sebagainya. Karena dia lebih mudah bergaul, maka dia banyak disukai oleh orang. Dengan banyak orang, dia banyak terhibur. Dengan banyak orang, kalau dia mempunyai kesulitan, ada saja yang menolong. Jadi orang yang tentram hatinya itu enak, itu berakibat baik. Nah, ketentraman yang kita cari adalah ketentraman yang didasari keimanan, seperti yang dijanjikan oleh Allah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin.
Jika kita mendasari optimisme dengan keimanan yang kuat, kita akan menganggap bahwa keadaan yang kita alami sekarang adalah pilihan Allah yang terbaik. Karena keadaan ini telah ditentukan dan dipilih oleh Allah. Semua yang terjadi itu adalah pilihan Allah. Kalau ini pilihan Allah, pasti baik. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang Dia pilih. Jadi Allah punya kehendak dan milih. Aku ciptakan seperti ini, aku ciptakan seperti itu dan sebagainya. Itu ketentuan Allah berdasarkan pilihannya. Kita bisa memilih nggak? Nggak bisa. Maka nalahul khiyarah. Mereka tidak mempunyai pilihan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya, jadi apa yang terjadi itu pilihan Allah. Nah, kalau itu pilihan Allah, maka kita yakini sesuai dengan ayat berikut. Dengan iman yang kuat, kita akan menganggap bahwa ketentuan dan pilihan Allah pasti baik. Allah berfirman di surat Ali Imran, biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Kalau kita pelajari tata bahasa, al-khair pakai al. Al-nya ma'rifat untuk menunjukkan segala jenis. Di segala jenis kebaikan, biyadik, di tangan Allah. Susunan kalimatnya dibalik, subjeknya mestinya kan al-khair, tapi ditaruh di belakang, berarti ada pengertian pengkhususan. Jadi kita menerjemahkannya pakai dengan. Apa? Dengan hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dengan keyakinan semacam itu, maka kita akan bersyukur kepada Allah atas apapun yang diputuskan oleh Allah. Udah, aku jadi seperti ini adalah pilihan Allah, keputusan Allah, semua serba baik, enak dan enak. Kita ekspresikan ketika kita membaca doa kunut, falakal hamdu ala ma qadait. Hanya milikmu Allah semua pujian, segala puji atas apapun yang engkau putuskan. Jadi, kalau kita sudah bisa mengekspresikan ini dengan sungguh-sungguh mulai dari lubuk hati, berarti kita bersyukur. Tidak pernah ada keluh kesah, nggak ada. Karena semuanya baik dan kita bersyukur. Falakal hamdu ala ma qadait. Saya suka sekali dengan doa ungkapan ini. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing oleh Allah dan kita ridho atas semua keputusan Allah, sehingga dan dengan ridho itu maka kita dengan sukarela tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau kita tunduk patuh kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita di dunia dan di akhirat, maka di dunia kita happy, kita bahagia, kita tentram, dan di akhirat kita pun juga tentram dan bahagia. Nah, ringkasan dari apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kita memohon untuk dan optimis akan masuk surga. Optimisme masuk surga itu sesuai dengan janji Allah. Dan kita bisa masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Karena itu kita berusaha untuk bertakwa secara optimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kita yakini bahwa semua yang terjadi adalah pilihan Allah dan itu yang terbaik. Kita mensyukuri kejadian apapun yang dipilih Allah. Dengan begitu kita akan hidup tentram, tenang, dan senang. Dan kita sehat di dunia dan sehat di akhirat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, izinkanlah kami tinggal di surga-Mu. Amin.